Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Masih dalam sebuah serial khotbah mengenai hubungan, mengenai keluarga lebih tepatnya. Setelah 2 hari kemarin kita membahas mengenai hope for the family, keluarga yang berbahagia dan diberkati. Kita akan kembali membahas mengenai bagaimana keluarga dapat mengalami kasih Tuhan, bagaimana keluarga dapat dipakai untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga adalah sebuah lembaga kecil yang Allah sendiri membangunnya. Keluarga adalah di mana Allah mengeplan atau merencanakan kehidupannya. Tahukah saudara mengapa pernikahan kekristenan sangat berharga bagi Allah? Karena ketika Allah menggambarkan sebuah hubungan dirinya dengan umatnya, Allah menggambarkan dalam sebuah yang namanya keluarga. Saya percaya bahwa setiap keluarga berharga di mata Allah. Oleh karena itu, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjalani kehidupan keluarga yang berbahagia? Setelah kemarin kita membahas mengenai hope for the family, kita akan buka sebuah kebenaran firman Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tahukah saudara bahwa Nuh diberi perintah oleh Allah untuk membangun bahtera? Beberapa teolog sepakat kemungkinan bahtera tersebut dibangun minimal ratusan tahun, atau beberapa orang menyebutkan angka 120 tahun atau 150 tahun. Kurang lebih Nuh membangun bahtera tersebut. Tapi tahukah saudara, anak-anaknya, menantunya, kita mengatakan mengikuti Nuh membantu membangun bahtera tersebut. Saudara, anak-anaknya dan menantunya akan mengikuti Nuh karena mereka percaya bahwa Nuh dapat dipercaya. Mereka percaya kepada Nuh, that's why mereka mau mengikuti Nuh. Saya percaya bahwa untuk memiliki keluarga yang bisa menjadi berkat adalah keluarga yang memiliki karakter yang dapat dipercaya. Kalau engkau seorang orang tua, suami atau istri, ketika engkau dapat dipercaya oleh anak-anakmu, ketika istrimu percaya kepadamu, ketika suamimu percaya kepadamu, maka mereka akan dapat mengikuti saudara. Karena saya percaya bahwa sebuah karakter yang dapat dipercaya berbicara jauh lebih kuat dari sebuah atau 1000 kalimat yang kita sampaikan. Karena selalu saya katakan bahwa action speak louder, bahwa perbuatan berteriak lebih keras daripada sebuah perkataan. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan tersebut. Ketika kita mendidik anak kita memberikan contoh kepada anak kita. Suatu hari dalam sebuah perjalanan ada seorang ibu yang meminta memesan kopi di sebuah coffee shop. Dan ketika memesan kopi, anaknya berteriak dan berkata, aku juga mau brownies mah. Dan ibunya berkata, enggak, hanya kopi aja kepada pelayannya. Dan anaknya bilang, enggak mau brownies juga. Terus ibunya bilang, di rumah ada brownies, mama baru bikin brownies. Dan sebuah kalimat yang enteng tapi sangat nyelekit, anaknya bilang, di rumah juga ada kopi mah. Gak bosan di sini. Dan mama langsung bilang, ya udah, kopi 1 sama brownies juga 1. Karena mamanya nggak bisa gerak kemana-mana karena perbuatan dari mamanya tidak mencerminkan perkataannya. Ada seorang anak muda yang papanya bilang, ayo ke gereja nak, ayo ke gereja nak. Dan ketika hari Minggu papanya tidak ke gereja, papanya bilang, nah kamu ke gereja. Dan anaknya bilang, papa aja nggak ke gereja, kenapa harus ke gereja? Karena saya percaya bahwa bangsa ini, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi bangsa ini, dunia ini, anak-anak muda kekurangan role model. Ketika orang tua menjadi peran yang sebagaimana Tuhan tetapkan, ketika kita melaksanakan fungsi dan tugas kita sebagai orang percaya, maka sesungguhnya kita nggak perlu teriak-teriak kuat-kuat tentang Yesus. Orang melihat perbuatan kita dan orang percaya bahwa Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan. Biarlah terangmu bercahaya dan biar orang banyak melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Itu kata Alkitab. Kita mengatakan, Filipi 3:17 mengatakan demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Rasul Paulus bilang sama para pengikutnya, follow my example, ikuti teladan saya. Kita tahu semua bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang masa lalunya kelam. Dia adalah orang yang membakar orang percaya, dia adalah orang yang menangkap dan mengadili orang percaya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami pertobatan dari Saulus menjadi Paulus, dia dapat berkata, ikutilah teladanku. Saya percaya dia berkata demikian karena dia sudah melakukan bagiannya. Bahkan Ibrani 13 ayat yang ke-7 mengatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara bayangkan Nuh membangun sebuah bahtera
Menurut buku yang saya baca karangan John Maxwell, Walking with the Giant, dikatakan bahwa pada masa itu dipercaya hujan belum pernah turun. Dan Nuh membangun Batra itu ratusan tahun. Banyak orang bilang, wah, orang gila, orang halusinasi, nggak mungkin dan sebagainya. Tapi anak dan mantunya membantu Nuh membangun Batra tersebut. Saya percaya karena bagi mereka papanya dapat dipercaya, mertuanya dapat dipercaya. Ketika orang tua dapat dipercaya, maka anak akan mengikuti dengan mudahnya. Karena selalu orang bilang, ada seorang orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, perhatikan langkahmu." Dan anaknya berkata, "Pak, perhatikan juga langkah papa. Karena saya mengikuti jejak papa." Yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami apa yang Tuhan maksud. Menjadi keluarga yang berbahagia dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang kedua adalah tanamkan dalam keluarga nilai-nilai kekekalan, itu nilai kekristenan, bukan nilai-nilai dunia. Firman Allah dalam Yosua 24 ayat yang ke-15, "Tetapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku," kata Yosua, "dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua berkata, "Aku dan keluargaku akan beribadah, akan melayani Tuhan." Yosua dengan firm berkata bahwa yang lain boleh seperti apa, tapi my family, keluargaku akan mengabdi kepada Tuhan. Bangun, tanamkan nilai-nilai kekristenan dalam keluarga. Saya percaya bahwa warisan terbaik bukan rumah yang besar, bukan deposito yang banyak, walaupun itu hal yang baik, mungkin hal yang menyenangkan bagi anak saudara. Tapi warisan terbaik adalah iman kepada Kristus. Ketika engkau mewariskan Kristus kepada anakmu, anakmu akan baik-baik saja. Karena ketika engkau wariskan hanya uang, ketika uangnya nggak ada, dia nggak akan baik-baik saja. Bahkan kadang-kadang uang menyelakakan dia. Warisan terbaik, terbesar adalah mewariskan iman, mewariskan Yesus. Ada orang kaya raya membuat surat wasiatnya. Dan ketika orang kaya itu meninggal, dia berikan rumah, mobil dan sebagainya. Dan terakhir notarisnya bilang, "Warisan terbesar, terbaik aku berikan kepada kamu." Wah, semua ada, wah apa nih? Apakah mungkin kastil yang mewah? Apakah perkebunan yang mahal? Dan ketika yang warisan terbesar, dikeluarin sebuah tempat dan diambillah sebuah buku yang kita semua kenal sebagai Holy Bible, Alkitab. Dan orang tuanya berkata sebuah kalimat yang sederhana dan berkata, firman Allah atau Tuhan itu sendiri adalah warisan terbaik yang papa bisa turunkan kepada anak-anak. Anak-anaknya karena tahu papanya cinta Tuhan. Anak-anaknya mengerti bahwa Tuhan menjadi hal yang paling terpenting dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan Ayub 1 ayat yang ke-15. "Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Ayub adalah seorang ayah yang secara materi sangat kaya raya. Alkitab mengatakan di utara dia orang yang paling kaya raya. Jumlah kambing dombanya, jumlah pegawainya, jumlah rumahnya kaya raya. Tapi setiap pagi Ayub tidak pernah lupa membangun sebuah mezbah untuk keluarganya dan meminta ampun untuk keluarganya. Saya mau bilang sama saudara, anak adalah hasil pemberian dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Ketika seorang tua tahu bahwa dia harus menghantar anak-anaknya masuk dalam surga, maka anak-anak yang menjadi diberkati. Ketika saya selesai menikah, saat pemberkatan gembala sidang saya mengatakan kepada saya, sekarang tugas terbesar you Gideon bukan cari duit. Tapi tugas terbesar you mengantar istri saya Amanda dan anak-anak masuk pintu surga. Karena seorang imam yang tahu kebenaran firman Tuhan, seorang imam yang mau fight buat istri dan anak-anaknya, seorang imam yang menjaga kekudusannya, seorang imam yang menjaga imannya dan mengantar istri dan anak-anaknya mewariskan iman kepada Kristus. That's why saya selalu bilang sama anak saya dengan istri saya, kita sepakat bilang bahwa gini, yang bisa papa warisin adalah Yesus. Kita selalu bilang gini bahwa sayang Yesus, cinta Yesus, kenal Yesus, maka hidupmu pasti akan diberkati. Mari bangun mezbah keluarga. Ayub atau Nuh membangun mezbah keluarga.
Kita mengatakan bahwa setiap kali Ayub bangun pagi membangun mesbah, bahkan Nuh pun juga membangun mesbah keluarga. Dalam mesbah keluarga ada kerukunan. Karena ketika kita menghormati kehadiran Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita, Mazmur 133 1 dan 3, maka Allah hadir. Kita mengatakan dalam mesbah keluarga memunculkan yang namanya kekudusan. Dalam mesbah keluarga ada kekudusan. Dalam mesbah keluarga memunculkan kebenaran, tidak ada dusta, hanya berkata kebenaran dan hanya yang benar. Dalam mesbah keluarga kemuliaan Tuhan Yesus, sakinah glory tinggal dalam keluarga tersebut. Dalam mesbah keluarga kita memiliki prioritas yang benar karena Tuhan menuntun kita. Dalam mesbah keluarga hati kita dipenuhi oleh belas kasihan. Dalam mesbah keluarga ada pengampunan dan pendamaian. Raja Daud mengatakan dalam sebuah ayat yang terkenal, Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 112 yang pertama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua catat. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kerinduan saya agar setiap keluarga menyadari bahwa Tuhan mengasihi mereka. Agar setiap suami menyadari bahwa ada tugas besar yang dipersiapkan Allah untuk dia menuntun istri dan anak-anaknya. Agar setiap istri menyadari bahwa ada tugas besar. Ketika istri takut akan Tuhan, maka keturunannya akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika suami dan istri takut akan Tuhan, maka anak-anaknya akan menjadi orang gagah perkasa. Ketika anak-anak muda tahu betul bahwa Tuhan ada dalam hidup mereka, maka generasi ini akan amat sangat diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, dalam pikiranmu, dalam rencanamu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami cari wajahmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama sejenak datang sama Tuhan. Teguhkan hatimu, datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Ku di tangan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, oh aku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari lebih sungguh lagi bawa hatimu sama-sama dengan keluargamu. Bilang ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku
tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggal. Sambil angkat hatimu, angkat tanganmu sama-sama dengan keluargamu, bilang, ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Lebih lagi bawa imanmu bersama dengan keluargamu. Ku di tangan-Mu, di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Oh, kami percaya keluarga kami dalam pikiran-Mu, dalam rencana-Mu. Keluarga kami dalam tangan yang maha kuasa, tak pernah ditinggalkan, tak pernah sendiri. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, dalam pikiran yang maha kuasa, dalam rencana yang maha kuasa, tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Kalau engkau seorang bapak, engkau gak pernah sendiri, Pak. Tuhan sertai engkau dalam memimpin keluargamu. Kalau engkau seorang ibu, engkau gak pernah sendiri. Tuhan sertai keluargamu. Mungkin kau berpikir bagaimana saya menghidupi anak-anak saya, bagaimana saya menyediakan rumah yang indah dan sebagainya. Ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin membuat saudara takut dan khawatir. Tapi tahukah saudara, firman Allah mengatakan engkau di tangannya, engkau di pikirannya, engkau di rencananya. Tangannya tidak akan pernah berhenti bekerja bagi keluargamu. Tangannya selalu ada bagi keluargamu. Pikiran Allah dalam memikirkan masa depan yang indah.
Suatu hari anak saya sedang tertidur dan ketika dia tertidur saya memikirkan masa depan dia, sekolah di mana. Saya sedang menyediakan tabungan buat dia, asuransi buat dia. Bahkan ketika anak saya sedang tidur, pikiran saya dengan istri saya bekerja untuk menyediakan masa depan bagi dia. Tuhan yang sama sedang memikirkan masa depan yang indah bagi keluargamu. Di rencananya, kata lagu ini. Tahukah saudara bahwa terlepas dari semua rencanamu yang luar biasa menurut engkau, Tuhan punya rencana yang jauh lebih luar biasa atas keluargamu. Apapun rancangan orang untuk menjatuhkan keluargamu, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih hebat yang mengubah kejahatan orang atas hidupmu, mendatangkan kebaikan bagimu. Dan yang paling saya suka dari lagu ini, tak pernah aku sendiri, tak pernah ditinggalkan. Tuhan tidak membawa keluargamu sejauh ini. Tuhan tidak mengizinkan kau menikah, memiliki anak, hanya untuk meninggalkan kau dipermalukan. Mari Pak punya iman. Kau imam Pak. Kalau kau nonton dengan istrimu, dengan anakmu, pegang tangannya dan berdoa sebagai satu kesatuan. Firman Allah mengatakan apabila 2-3 orang berkumpul sepakat demi namaku. Tahu kok saudara ayat untuk siapa? Ayat itu untuk keluarga. 2-3 orang, artinya ketika suami istri dengan anak memegang tangan bersatu meminta kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan menjawab. Ketika keluarga suami dan istri saling kasih, saling setia, saling mengampuni. Ketika keluarga suami istri bergandengan tangan berlutut meminta kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya tersebut. Mari, keluargamu masih bisa dipulihkan. Keluargamu masih bisa diselamatkan. Keluargamu Tuhan mau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Kalau engkau hari ini datang dengan beban berat, bagaimana harus membayar biaya sekolah, biaya kontrakan, bagaimana membeli rumah, dan sebagainya. Dan barang kau mengandalkan kekuatanmu, letakkan semua kekuatanmu dan ambil kekuatan Tuhan. Dan bilang, Tuhan, saya terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan saya nggak mampu tapi Tuhan mampu. Tuhan saya nggak bisa tapi Tuhan saya sangat bisa. Ini doa saudara, arahkan tangan saudara kepada layar kaca saudara dan mulai meminta kekuatan dari Tuhan. Keluargamu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Keluargamu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari keluargamu. Tuhan ada bagi keluarga. Bahkan Alkitab mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan keluarga demi keluarga, generation to generation. Dia memperlihatkan kesetiaan kepada beribu-ribu generasi. Ayo Pak, bangkit Pak, jadilah kuat, jadilah percaya. Engkau imam Pak, Tuhan mampu pakai engkau untuk memenuhi kebutuhan anakku. Tanganmu diurapi Tuhan, tanganmu diberkati berhasil. Engkau diberkati Tuhan menyediakan rumah yang indah bagi keluarga, menyediakan mobil, menyediakan biaya yang luar biasa untuk anak-anakmu. Bahkan kau diurapi menjadi pemimpin, menjadi imam yang kudus, mengantar isi anak-anakmu sekalian surga. Bu, Tuhan membimbing engkau memiliki kalimat-kalimat motivasi, kalimat iman, kalimat afirmasi untuk menguatkan suami, untuk mengajar anak-anakmu, untuk mendidik anak-anakmu. Young people, Tuhan mau pakai engkau. Mungkin suamimu belum datang dari Tuhan. Mungkin istrimu masih jauh dari Tuhan. Mungkin orang tua belum bertobat. Ayo. Bahkan mungkin kau datang dalam terpisah, keluargamu dipecahkan oleh iblis. Mari berjuang, rebut kembali dengan iman kepada Kristus. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba gak plan ini, tapi hamba tahu bahwa Engkau ingin bekerja melalui hamba, melalui YouTube channel ini. Hamba berdoa, sama seperti Tuhan memulihkan keluargaku, Tuhan memberkati aku dengan sebuah keluarga yang luar biasa. Dan kalau hamba berbicara dengan istri, mengapa keluarga kami diberkati? Alasannya cuma satu, karena Yesus ada di keluarga kami. Karena Yesus yang menjadi the hope for the glory, harapan untuk kemuliaan itu. Terpujilah namamu Tuhan yang telah mengumpulkan kami. Berkati umatmu, berkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.